Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Tawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Tawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Zahri hadir kembali menjumpai Anda dalam suatu program persembahan terbaik dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah masihlah momen bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan yang sejatinya harus kita manfaatkan dengan melakukan amal-amal ibadah, dan salah satunya yaitu dengan memantau tayangan yang begitu luar biasa, yaitu dalam program Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang suatu tema yang sejatinya ini akan menjadi tema yang sepatutnya harus didengar oleh kita semua, khususnya adalah kalangan generasi muda. Adapun tema yang kita angkat adalah track mindset seorang pemuda menjadi pemuda yang sesungguhnya, Masya Allah. Dan tentunya kita sudah sangat familiar dengan salah satu makalah daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa laisal fata may yaqulu hadza abi walakinnal fata may yaqulu hadza ana. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan aku inilah ayahku, tetapi seorang pemuda yang mengatakan inilah aku. Lantas bagaimanakah sejatinya jalur pikiran yang harus dimiliki oleh seorang pemuda sehingga dengan alur pikiran demikian ia benar-benar menjadi seorang pemuda yang menjadi harapan umat untuk melahirkan perubahan di masa yang akan datang. Dan tentunya Alhamdulillah untuk membicarakan poin yang begitu luar biasa daripada pembahasan kita, di studio kita telah kedatangan sosok tamu luar biasa. Beliau merupakan sosok intelektual muda, ulama muda bisa dikatakan seperti itu, dan beliau merupakan pimpinan Dayah Madinatul Diniyah Darul Falah Blangkaring, Kecamatan Nisam. Beliau yaitu Walid Baihaqi Ar-Rahman. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pada malam yang berbahagia ini Walid? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan tentunya sehat dan berkah. Allah, amin. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, yang setia memantau tayangan kita juga dalam kondisi walafiat, sehingga benar-benar bisa menyimak perbincangan kita. Insya Allah perbincangan kita akan memberikan insight ataupun pencerahan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi sosok pemuda yang menjadi harapan umat untuk melahirkan perubahan untuk Aceh dan Indonesia secara umumnya. Masya Allah. Baik Walid, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini terima kasih Walid telah memenuhi undangan kami untuk menjadi pembicara. Baik Walid, tentunya Walid sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pemuda merupakan harapan daripada umat. Lantas apabila kita menelisik makna daripada pemuda itu sendiri Walid, apakah pemuda itu hanya berbicara tentang soal usia ataupun ada faktor lain yang mendefinisikan bahwa ia adalah seorang pemuda? Bagaimana itu Walid? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al haqqa ala lisani. Terima kasih
Saya diberikan kesempatan untuk bersama Abi Nur Zahri. Allah. Masya Allah. Jadi kan bisa juga dipakai Tibar Mayaul. Kalau belum jadi Abi kan bakal jadi Abi. Dengan berkah doa Nabi. Amin ya Allah. Pertama sebelum menjawab pertanyaan, saya mau menyampaikan rasa bangga diberikan kesempatan mengisi acara di DMDH karena sebahagian besar dalam diri saya itu diproses oleh Darul Huda Palu Gading. Alhamdulillah. Jadi malam ini spesialnya malam Ahad yang secara harfiah bisa dikatakan malam pertama. Dan seumur-umur saya baru pertama ini diundang podcast ya akan ditayang kemana-mana. Masya Allah. Jadi ini ibaratnya ya hari pertama dan momen pertama saya berbicara di depan podcast. Masya Sebelumnya belum pernah sih. Allah. Belum pengalaman. Jadi nanti pemirsa mohon maaf kalau saya agak aneh-aneh. Itu karena tidak terbiasa aja. Menarik ke tema yang diajukan, tema pemuda, tapi dibahas oleh orang tua. Ya. Jadi tema orang muda dibahas oleh orang tua. Jadi mungkin perspektifnya bergeser. Perspektif orang muda dari perspektif orang tua. Iya. Nah, dan itu kan lumrah di hadapan kita bahwa yang jadi menpora itu kebanyakan orang tua. Tapi kali ini Ayah Tejo muda boleh. Ya, itu pergeseran. Iya. Secara umum yang jadi menpora saja orang tua. Jadi yang ngurus orang muda Orang tua. Ini kemudian berpengalaman. di level yang paling rendah pemerintahan di desa. Itu pun yang jadi ketua pemuda. Oh iya. Yang jadi ketua pemuda itu kebanyakan orang tua juga. Iya. Allah, distorsi nih. Jadi kalau kita melihat fakta di lapangan, kayaknya memang tidak tepat mendefinisikan pemuda dari aspek umur. Kalau melihat fakta di lapangan. Iya. Tetapi memang di desa-desa itu ada perbedaan antar desa dalam klasifikasi pemuda dari aspek umur. Mulai terlihat itu kalau era pemilihan ketua pemudanya. Jadi yang punya hak suara untuk memilih siapa ketua pemuda itu ada desa yang membatasi pada umur 30-an. Ada desa yang membatasi di umur 40-an. Itu mereka diberi hak untuk menentukan siapa ketua pemuda. Begitu juga dengan calon. Nah kalau umur saya udah nggak masuk. Umur saya tuh udah nggak masuk pemuda. Tapi beneran malam ini Pemikiran dan fresh balik. jadi orang tua berbicara tentang pemuda. Masya Allah. Tapi kalau merujuk kepada definisi yang lebih serius, kan adanya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Kahfi, ya, Allah menjelaskan tentang Ashabul Kahfi dengan bahasa yang bisa dimengerti itu muda, pemuda. Iya. Tetapi Allah mensifati mereka dengan innahum amanu. Orang beriman. Jadi dari sini terlihat bahwa kalau kita merujuk kepada Al-Quran, pendefinisian pemuda itu adalah pendefinisian kualitas, bukan soal umur. Mungkin umurnya muda, mungkin umur Ashabul Kahfi itu muda-muda, karena saya belum menemukan literasi yang konkret umur berapa mereka ketika ke goa.
Nah, dan ketika mereka tertidur 300-an tahun, kemudian terbangun masih muda. Ya Allah. Kalau secara umur tentu tidak muda lagi, karena betul. saat tidur itu kan umurnya bertambah 300-an tahun. Iya betul. Tapi fisiknya masih muda. Hmm. Kemudian di ayat lain juga dalam menjelaskan kondisi kita, Allah cipta kita pertamanya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Iya. Jadi mungkin secara fisik muda itu bisa didefinisikan dengan kuat. Iya. Berarti kalau lemah masih anak-anak, kuat itu muda, kemudian lemah lagi itu menjadi tua. Dulu saya baca di salah satu buku itu ada ungkapan menarik, terlahir menjadi anak-anak, Saya pernah dengar. kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, lemah, dan mati. Ujungnya pokoknya mati. Jadi itu sebenarnya fase saja sih, fase. Jadi kalau kita mengambil definisi serius, sebenarnya pemuda itu tidak melulu bicara umur, tapi bicara kualitas. Di dalam tradisi orang-orang Aceh juga ada ungkapan maja, tetapi sebenarnya itu ungkapan yang filosofis. Ada yang dikatakan tuha puteo, tuha tuho. Jadi ada orang tua punya kebijaksanaan, punya pengalaman, punya analisis yang mendalam. Tapi ada juga tua itu tua yang ditandai oleh ubanan. Ya, tuha puteo. Na tuha tuho, na tuha puteo. Masya Allah. Filosofi luar biasa. Jadi kalau mendefinisikan pemuda, sebenarnya boleh saja kita definisikan dengan umur, boleh juga didefinisikan dengan kualitas, tapi lebih bijak kalau dikompromikan dua-duanya. Muda secara umur, berkualitas secara intelektual. Allah, luar Kira-kira biasa. begitu. Masya Allah. Artinya seperti yang Walid sampaikan tadi, bahwa definisi yang tepat untuk seorang pemuda adalah dia dari segi umur masih muda dan juga dari segi kualitas yang memiliki intelektual yang cukup memadai untuk memberikan perubahan. Mungkin seperti itu, Walid. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini bisa minum? Boleh, silakan Walid. Alhamdulillah. Baik, Walid. Di selanjutnya, Walid. Terkala memang Walid tadi membicarakan tentang sejatinya definisi pemuda sejati adalah yang masih muda umur dan memiliki kualitas yang luar biasa dari segi intelektualnya. Lantas Walid, kita perhatikan pemuda dengan zaman yang lalu dengan zaman sekarang tentunya memiliki menghadapi tantangan yang berbeda. Lantas dari tantangan tersebut, bagaimanakah sejatinya kualitas yang harus dimiliki oleh pemuda dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman? Tentu kualitas pemuda yang ideal itu adalah mengacu kepada orang-orang muda yang sukses menjalani mudanya. Di dalam histori Islam itu ada Sayyidina Ali, ada Ibnu Abbas, banyak sahabat-sahabat lain. Itu orang-orang yang sukses menjalani masa mudanya. Itu sesuatu yang harus dimiliki oleh orang muda dalam menghadapi tantangan yang berbeda. Tantangan yang berbeda di setiap masa, sebenarnya secara tampilan luarnya berbeda tantangan itu. Tetapi secara substansi, secara konsep, tantangan itu sama aja. Karena di literasi kita pesantren itu sudah dijelaskan umur dunia mutaraji. Jadi urusan dunia itu ya berulang terus dengan tampilan yang berbeda. Masya Allah. Mungkin era muda-muda bapak saya misalnya, era muda-muda orang tua saya itu tantangannya adalah kahin. Jadi banyaknya orang dukun yang tertarik dengan kahin, perkahinan. Kahin itu bahasa kita apa ya? Dukun, santet. Ada orang-orang yang mengamalkan mantra. Apakah itu bisa dikatakan penyihir atau bukan? Tapi ya orang-orang yang memang suka mengamalkan mantra. Itu tantangan mereka di dalam keseharian.
Nah, di era muda saya itu sudah beda. Kalau saya dikategorikan tidak lagi muda, jadi di era muda saya itu tantangannya sudah berbeda. Tantangannya sudah bergeser ke arah qauzul fikri. Jadi pertempuran konsep berpikir sudah dimulai. Demikian juga mungkin di era-era sekarang, era-era muda sekarang itu pertempurannya bergeser lagi ke gadget, satelit, gadget, gadget ya bahasa itu. Bahasa benarnya gadget, gadget bukan kaget. Allah. Jadi perubahan tampilan secara rumus sama aja. Artinya dunia itu ghurur. Tipu. Tampilan dunia itu menggeser konsentrasi orang-orang muda daripada mendekat kepada Allah. Jadi apakah tampilannya berbentuk kahin, apakah tampilannya berbentuk fikri, apakah tampilannya berbentuk teknologi? Ya sama aja secara konsep itu melalaikan dan itu menjadi karakteristik kehidupan dunia. Luar biasa. Masya Allah. Di tantangan yang hadapi pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang pada dasarnya tampilannya berbeda, tapi dari segi konsep secara substansinya sangat sama. Karena istilahnya menjauhkan pemuda tersebut daripada mengingat Allah. Ya, maka luar biasa Walid. Lantas Walid, dan tentunya dengan berbagai tantangan yang terjadi di dewasa ini, khususnya pemuda sekarang, dengan kelalaian seperti Walid tadi sampaikan, adanya teknologi yang melalaikan, yang menggururkan kita daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi sehingga dapat membuat potensi-potensi pemuda yang sejatinya dapat menjadi agen perubahan tersebut mungkin tergerus Walid. Lantas dengan dalam kondisi yang seperti itu Walid, apakah bisa kita katakan bahwa hanya sebagian pemuda yang menjadi agen perubahan masa depan, tidak lagi kita pukul rata secara umum Walid? Bagaimana itu Walid? Perlu disclaimer dulu lah. Kita bukan anti teknologi. Iya, betul. Kita bukan anti teknologi. Apapun yang ada di dunia itu sejatinya itu mazra'atul akhirah. Menjadi sawah akhirah. Menjadi sawah ladang. Menjadi lahan iktisab setiap orang untuk memanen kemuliaan akhirat. Jadi bisa saja apa yang dihadapi oleh pemuda di zamannya itu menjadi bumerang, bagi pemuda itu sendiri. Bisa saja menjauhkan dia daripada rajin mencari ilmu, menjauhkan dia daripada rindu beribadah. Atau justru nauzubillah menjauhkan dia dari Allah. Bisa saja, tetapi juga sebaliknya sebenarnya apa yang mereka hadapi di keseharian kehidupan itu adalah bahagian dari peluang untuk mengembangkan diri. Menjadi pemuda-pemuda yang seperti syair Imam Syafi'i itu. Jadi pemuda yang mandiri secara intelektual dengan memanfaatkan fasilitas alam, menemukan tentang sejatinya Tuhan yang layak disembah. Allah. Jadi semakin banyak hal-hal yang secara kasat mata membuat kita takjub, semakin banyak penemuan-penemuan tentang rahasia-rahasia alam semesta. Kalau pemuda itu bisa mengeksplorasi itu menjadi energi positif, dia akan melihat kekuasaan Allah itu luar biasa. Jadi sebenarnya bagaimana kesiapan pemuda itu menganalisis, menelisik, belajar dari apa yang Allah cipta. Karena Allah menyediakan dua fasilitas utama, tidak cuma untuk pemuda sebenarnya, tapi untuk siapa saja. Ada yang sifatnya qauli, yaitu Al-Quran. Ada yang sifatnya kauni, ciptaan. Nah, kedua-duanya itu pada awalnya menunjukkan pada eksistensi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bagaimana cara dia mengeksplor itu? Kalau kembali kepada domain awal bahwa di dunia ini kita menjalankan ujian, jadi potensi gagal ujian ada, potensi lulus juga banyak. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan alam semesta, apakah itu kita katakan tantangan? Apakah kita katakan itu dengan seabrek bahasa negatif? Tapi sebenarnya itu bisa saja dipakai secara positif, tergantung kemampuan, kecerdikan tergantung kesiapan dari sosok pemuda ini sendiri. Kira-kira begitulah. Masya Allah, luar biasa. Artinya pemuda sejatinya mereka itu benar-benar akan benar-benar terwujud menjadi agen perubahan tatkala memang bisa menganalisa apapun kemungkinan tantangan-tantangan yang ada, sehingga dengan tantangan tersebut bisa mengambil suatu ibrah, benar-benar aku ini bisa menghandle semua itu untuk memberikan perubahan. Luar biasa Walid. Kemudian Walid, dan tentunya dalam keseharian kita akan mendapati banyak pemuda-pemuda. Lantas dapatkah kita menemukan kriteria bahwa ini loh pemuda yang benar-benar telah menjalani kehidupan, ya benar-benar seorang pemuda memanfaatkan apa kapasitas yang ada untuk kepentingan perubahan yang akan lebih baik di masa depan, atau hanya sekedar ya datang lagi biar hanan agama teman-teman. Ada kriteria sendiri apa enggak Walid? Mungkin lebih tepatnya bakat. Kalau menjadi agen perubahan itu kan sebenarnya sesuatu yang berat. Kalau kita menganggap itu hero. Karena pemuda, kalau agen perubahan kita posisikan sebagai hero, pahlawan, itu memang dari dulu jarang-jarang. Karena itu pekerjaan sulit, jarang-jarang muncul. Tapi memang kita percaya pada penjelasan yang kita temukan dari guru-guru kita, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Artinya selalu tersedia hero untuk perubahan, dan itu munculnya memang dari pemuda. Setiap zaman munculnya dari pemuda. Mengacu kepada perjalanan Rasulullah sendiri, itu kan banyak Rasul itu dikelilingi oleh pemuda. Dan Rasul tidak tua-tua banget ketika memulai dakwah. 40 tahun itu umur beliau yang diangkat menjadi. Tapi sebelumnya beliau juga sudah memberi warna tersendiri di dalam dinamika kehidupan masyarakat Arab yang notabene-nya dikatakan jahiliyah. Artinya berkaca pada perjalanan Rasul itu, yang bersama Rasul juga tidak melulu orang tua, juga orang-orang muda, justru yang kekeh mempertahankan tradisi, melawan perubahan yang dibawa oleh Rasul, itu justru orang tua. Orang tua. Jadi ada para abu ya. Jadi apakah pemuda itu bisa menjadi agen perubahan? Bisa. Semua punya potensi itu. Bagaimana karakternya? Mungkin kalau sejauh pengamatan saya, kalau pemuda itu masih kuah, masih kuah dalam istilah mantik itu potensi. Jadi bukan bil fi'li. Semua punya potensi. Tergantung, kalau saya lebih percaya kepada bakat sebenarnya, bukan karakter. Pada bakat. Tergantung pada bakat yang dia punya. Dan selanjutnya adalah pada proses atau kesempatan dia mengembangkan bakat itu. Pada dasarnya dia punya bakat, dan itu gift, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, potensi dia yang diberikan oleh Allah. Kemudian tergantung kesempatan dia mengembangkan bakat itu. Apakah dia akan berhasil dari zero, bukan siapa-siapa, menjadi hero. Jadi ada banyak faktor. Seorang pemuda akan menjelma menjadi top leader, baru kemudian dia menjadi agen perubahan yang dalam pemikiran kita itu adalah
seorang pahlawan. Kira-kira begitu. Luar biasa. Artinya seperti Walid tadi sampaikan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang perintis, bukan hanya pewaris. Ataupun boleh jadi dari zero tersebut kita bisa mengoptimalkan bakat-bakat kita sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga benar-benar menjadi sosok yang bisa menjadi agen perubahan lah, seperti itu Walid. Luar biasa Walid. Kemudian Walid, dan tentunya kan ada sepatah pepatah mungkin, afkaruka kedaruk, pikiranmu adalah takdirmu. Lantas berbicara tentang konteks kepemudaan, bagaimanakah mindset yang seperti apa Walid yang membedakan antara seorang pemuda yang telah dikatakan sukses dengan pemuda yang stagnan Walid? Bagaimana pikiran seperti apa Walid? Mindset seperti apa? Kalau bicara mindset, itu memang potensi awal berpikir setiap orang. Nanti ketika dia jadi mainstream. Iya. Di awalnya mindset dia dapat dari rumah, kemudian dia berkembang menjadi mainstream. Kalau bicara berpikir, pemuda dengan batas usia sampai 18 tahun, itu kecenderungan mindsetnya itu dibentuk oleh lingkungannya. Belum ada prinsip yang Jadi ini bisa kita lihat dari psikologi pendidikan. Jadi orang memulai belajar apapun, itu langkah pertamanya adalah dia adopsi. Bukan mengadopsi, tapi memakan. Jadi memasukkan seluruh materi. Jadi dia dia memasukkan materi dari luar, dari guru-gurunya. Dan dari itulah mindsetnya berkembang. Dari asupan itu. Setelah 18 tahun baru kemudian dia punya kemampuan analisis. Saat itu sebenarnya dia potensi menjadi mandiri. Ini sudah umum dijalankan di dunia pendidikan. Jadi kalau masih muda itu pendidik, orang-orang muda itu menyuplai materi, dan ini dikenal dengan metode pedagogi. Pedagogi. Jadi gurunya menyuplai materi, jadi anak-anak muda ini menyerap materi itu. Nah setelah dia di atas 18 tahun lah kira-kira, baru kemudian dia diberi alat analisis. Ya kalau di kampus S1 lah itu. S1 mulai disuplai bagaimana mengkomprehensifkan data yang dia dapat. Kalau SMA belum. Kalau SMA belum dimasukkan. Jadi sebenarnya ada faktor fase anak-anak muda ini yang perlu penanganan dari pihak luar untuk mengembangkan mindset yang dia punya. Maka saya lebih percaya, hakul yakin, pada posisi ini yang paling menentukan bagi orang-orang muda itu mengembangkan mindsetnya adalah orang tuanya. Orang tuanya, karena itu guru pertama yang mendampingi anak-anak muda ini, dan guru yang tidak ada potensi menipu dia. Oh betul, betul yang murni ada di ketulusan pemuda itu. Jadi ibu dan bapaknya adalah guru pertama plus guru yang tidak ada potensi bohongnya. Masya Allah. Jadi ini kesempatan awal anak-anak muda itu berkembang secara mindset, secara berpikir. Artinya kalau seperti itu Walid, berarti pengaruh orang tua begitu luar biasa untuk memberikan menstimulisasikan boleh jadi pemikiran-pemikiran yang sejatinya tersebut akan membentuk mindset yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Mungkin tidak seberat itulah tugas orang tua. Tugas orang tua kalau menstimulasi itu kan memang orang-orang cerdas, baru bisa. Orang tua itu tidak seberat itulah tugas. Karena kalau anak muda itu mau dikembangkan menjadi cerdas, dia tidak didoktrin. Dia kalau pakai cara bahasa Aceh, dia tidak boleh dijadikan limaudo. Harus diberikan kebebasan. Jadi eksplorasi. Dia yang dibutuhkan untuk mengembangkan bakat mereka adalah pengarahan, pendampingan. Jadi advice mengarahkan. Jadi membantu dia memahami sesuatu, membantu memahami. Jadi
bukan mendoktrin. Kalau mendoktrin justru dia tidak akan berkembang. Oh iya betul-betul, karena istilahnya kayak terbatas ruang eksplorasinya. Kan doktrin itu kan pantang berpikir. Harus seperti itu ya. Sedangkan mereka itu harus berpikir dengan kapasitas yang mereka punya. Jadi dari awal mereka harus mengembangkan pikiran. Nah, untuk memahami apapun yang dia temui. Tentu kalau konteks pendidikan, ya dia memahami pendidikan yang dia geluti. Dia perlu pendampingan. Nah, kalau dari kacamata agama, itu pertama sekali dia harus memahami siapa yang menjadi pintu dia mengenal Allah. Jadi anak-anak muda dari kecil kan tugas orang tuanya memperkenalkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan itu nanti akan ketahuan bahwa itu pintu dia mengenal Allah. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Obrolan kita benar-benar obrolan yang daging semua, full daging, Masya Allah. Dan tentunya obrolan ini benar-benar harus Anda simak, dikarenakan berbincang kita betul luar biasa yang menekankan siapa sih seorang pemuda itu. Pemuda dari segi fisik ya, berbicara tentang umur, namun lebih dalam lagi, seorang pemuda adalah seseorang yang memiliki kualitas, memiliki kekuatan, dan mampu mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk melahirkan perubahan-perubahan sesuai dengan potensi yang ia miliki, Masya Allah. Dan tentunya perbincangan kita belum selesai, perbincangan kita benar-benar akan begitu luar biasa. Jangan pernah Anda melewatkan tayangan ini, dikarenakan begitu luar biasa hal ini akan menjadi pencerahan kepada kita semua. Dan tentunya kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Alhamdulillah. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin nagih. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Tawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Tawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Baik, Alhamdulillah, ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami mengikuti perbincangan yang begitu luar biasa dengan Al-Mukarram Walid Baihaqi. Dan tentunya Alhamdulillah kita telah membahas tentang bagaimana sejatinya
mindset atau pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, dan tentunya dengan mindset tersebut ia mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan tentunya alhamdulillah Walid, setelah kita berbicara tentang mindset yang sejatinya harus dimiliki oleh seorang pemuda, lantas dewasa ini ada satu fenomena yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh pemuda. Salah satunya itu tentang isu-isu keraguan terhadap potensi yang dimilikinya, Walid. Lantas keraguan tersebut yang memang seolah-olah dia membatasi kemampuannya. Apakah tindakan-tindakan tersebut benar-benar dapat mengancam eksistensi daripada kiprah yang dilakukan oleh pemuda itu? Bagaimana itu, Walid? Self doubt. Ya, self doubt, betul. Keraguan pada dirinya. Itu saya dapati istilah itu sebenarnya di wilayah psikologi. Allah. Ya, psikologi. Jadi sebenarnya saya bukan ahlinya berbicara psikologi. Dari kacamata psikologi, self doubt itu adalah sakit, kriteria sakit. Antinya adalah self healing. Penyembuhan diri sendiri. Penyembuhan. Jadi, kalau kondisi pemuda itu dalam posisi dia ragu terhadap potensi yang dia miliki, sebenarnya ya dia harus mulai menyembuhkan diri. Dan kalau zaman sekarang sebenarnya dokternya banyak, karena ahli-ahli psikologi kan banyak. Berarti gak bisa disembuhkan secara organik berarti, Walid? Bisa saja, tetapi penyembuhan secara alami akan lebih lama daripada penyembuhan yang mengacu pada teori yang sudah teruji bagaimana mengembalikan kepercayaan diri. Sakit ini kan ada sebabnya. Sebab yang paling umum kita temukan di desa-desa itu adalah lingkungan yang dihadapi sehari-hari. Dan yang saya temukan tuh dari kecil sebenarnya. Anak-anak di desa saya tuh, saya pernah menangani mereka dengan pendekatan budaya desa, cara-cara desa. Anak-anak tuh banyak yang tidak berani tampil. Setelah kita melatih dia suatu skill, ketika kita minta untuk menampilkan skill yang sudah dilatih, yang menurut kita itu dia sudah bisa, tapi dia tidak berani. Ketika kita menelisik lebih dalam riwayat dari mana datangnya ketidakberanian itu, padahal skill itu dia sudah dilatih sekian lama dan menurut kita yang melatihnya sudah bisa. Kenapa tidak berani menampilkan? Ternyata dia melalui fase di mana dia digoblok-goblokin. Oh, Masya Allah. Jadi ada kekerasan verbal. Jadi ada semacam bully. Bisa dari kakak-kakaknya, bisa dari orang tuanya, bisa dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu berdampak pada self doubt. Sehingga dia semacam menganggap bahwa dirinya itu ya tidak mampu. Ya Allah. Dirinya tidak mampu. Luar biasa. Walau sebenarnya dia sudah punya kemampuan, dia sudah tidak lagi bisa melihat kemampuan yang dia punya. Walau sudah dilatih, tapi tetap dia tidak bisa melihat dia punya kemampuan itu. Dan penghijabnya itu adalah penyakit yang ditanamkan oleh pihak luar ke dia, itu lewat bullying dan lain-lain. Dan itu orang psikologi lebih bisa merinci bagaimana hal-hal yang menyebabkan orang kehilangan kepercayaan dirinya. Kalau kemudian itu bisa dipulihkan dengan kalau terapi gampung itu kan pukul semangat. Jadi kalau gampung sederhana sih caranya. Saya termasuk yang pernah dibekali oleh Abu almarhum Allah maghfirlahu Abu Harun Madaraya. Beliau mengadakan begini, ketika Anda nanti dari pesantren pulang ke kampung, itu di kampung itu orang yang Anda hadapi itu dalam dua tabiat. Satunya tabiat pade, satunya tabiat bau. Jadi kalau Anda berhadapan dengan orang yang tabiat pade, kalau mau hasilnya banyak ya mesti pukul semangat. Masih pukul semangat.
ampun lutan raja. Tapi sebaliknya ketika berhadapan dengan yang tabiat bau, ya mesti dapat apa? Mesti dapat apa supaya dia subur berbuah. Petapa kentrom, bukan mengkasari. Petapa itu sebenarnya kan mencangkul di kelapa mencangkul tanah di akar itu digemburkan, tanah di akar itu digemburkan. Nah, itu kelapa akan subur. Jadi ada dua pola yang umum diajarkan oleh guru bagaimana menangani masyarakat secara umum sebenarnya, dan itu bisa dipakai sebagai terapi penyembuhan. Dulu ketika saya di pondok itu ada semacam kepercayaan yang nggak jelas dari mana datangnya. Apa itu? Jadi ada ungkapan yang entah dari mana datangnya, dan umum teman-teman saya itu percaya. Ungkapannya begini. Iji pahajara buat ayah himale. Enggak tahu saya sekarang masih ada enggak? Ada masih ada seperti itu, Ali. Nah, dulu saya tuh mikir kenapa teman-teman tuh bisa berbicara seperti itu, dan saya nggak setuju dengan seperti itu karena begini. Orang Aceh dahulu kan sebelum Islam dia penyembah Hindu. Bukan, sebelum Islam tuh animisme, dinamisme, urang temajin, mau raya, rutuba benda keramat, sebelum Islam ada. Nah, dari sulbi ini lahir para wali Allah, dari sulbi ini lahir ulama besar, dari sulbi ini lahir orang-orang karamah. Jadi nggak ada monopoli harus anak tengku yang cara gue. Ada sebenarnya. Nah, jadi saya melawan itu dulu dengan teman-teman. Tidak mungkin seperti itu. Karena kalau dikembalikan ke ilmu pun, siapa yang berhasil mengaji sampai alim, sampai jadi wali, sampai punya martabat tinggi karamah, siapa ya? Kalau dikembalikan ke ilmu dasar kan may yasha. Siapa yang Allah kehendak min ibadih. Jadi nggak ada jaminan. Anak dengku akan jadi alim, nggak ada jaminan. Siapa saja yang Allah kehendak. Jadi itu juga bisa jadi bahan sebenarnya secara alami untuk menyembuhkan orang-orang muda yang terlanjur sakit menurut kacamata psikologi. Jadi self dap itu ya obatnya self healing. Allah. Jadi jangan kalau dia pada posisi masih sakit ya jangan dipaksa untuk berkembang dulu. Sakitnya disembuhkan. Iya. Masya Allah. Setelah sehat baru berkembang. Kalau enggak langkahnya kan tidak efektif. Langkahnya tidak benar. Masa orang sakit disuruh berkembang? Iya, bakal berkembang oleh. Luar biasa, Masya Allah. Artinya dari yang Walid sampaikan tadi bahwa keraguan tersebut sejatinya muncul dari karena faktor lingkungan yang mungkin dari masa kecil ada semacam kekerasan-kekerasan verbal yang semakin istilahnya membuat mental ya terpuruk sehingga merasa aku ini mungkin tidak bisa untuk melakukan apa yang sejatinya harus kita lakukan. Dan mungkin berbanding terbalik dengan apa yang telah kita sampaikan tadi Walid mengenai self doubt. Selanjutnya kan ada satu lain generasi muda. Di usia muda merupakan usia yang penuh dengan ambisi. Lantas dalam realita kehidupan mungkin kita kan pemuda itu lebih banyak ambisinya dengan kenyataan yang ia hadapi. Lantas bagaimana cara kita menyeimbangkan ini ambisi dan ini kenyataan hidup sehingga istilahnya anak istilah cek langit lah mana gimana yang punya istilah orangnya sedia pembimbingnya yo. Bagaimana itu Walid? Orang muda itu sebenarnya banyak penasarannya. Orang secara umum ya, secara umum orang muda itu banyak penasarannya. Dan itu sebenarnya kalau dari sudut pandang saya pribadi itu kelebihan sebenarnya. Penasaran itu mahal sebenarnya, karena penasaran itu energi yang bisa membuat kita cari tahu. Itu energi yang bisa menggerakkan kita untuk banyak hal dari penasaran itu. Kalau dari ini kacamata pribadi ya, mungkin yang lain melihat itu berbeda. Iya. Kelemahan orang muda itu adalah kekurang hati-hatian. Oh ya. Kekurang hati-hatian. Karena dari dulu itu kalau saya tidak salah ingat pernah
Sayyidina Ali menegur Al-Qisas. Jadi kejadiannya setelah Sayyidina Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Baghdad. Kemudian di Baghdad itu ada Al-Qisas. Al-Qisas ini adalah pencerita. Oh. Pencerita yang kemudian disidak oleh Sayyidina Ali. Kemudian dipertanyakan. Apa pertanyaan Sayyidina Ali? Apa yang menopang agama? Dan apa yang bisa meruntuhkan agama? Hasan Al-Basri menjawab, penopang agama itu wara. Yang bisa meruntuhkan agama itu tamak. Jadi loba, yumoh. Iya. Bulu. Jadi wara itu kan kehati-hatian. Jadi itu yang belum dimiliki orang muda. Penasaran ada, tapi kehati-hatian nggak pernah ada. Dan disitulah sebelum orang-orang muda ini punya wara, disitulah dia perlu pendamping yang kita katakan berperan sebagai advis tadi. Harus ada guru, harus ada guru spiritual. Ya, orang ya bahasa kita guru lah. Iya. Bahasa kita guru, tapi bahasa tepatnya kan mursyid sebenarnya. Masya Allah. Dia memberikan. Walau sekarang mursyid kan lebih ke dunia tarikat. Iya. Tapi pada dasarnya konteksnya umum benar Walid. Ya, secara pemakaian awal kan dia umum. Iya. Tapi akan tidak salah juga. Artinya orang yang masuk ke dunia tarikat itu memang perlu mursyid, perlu pembimbing supaya dia tidak salah paham terhadap rutinitas ibadahnya. Baik, luar biasa Walid. Jadi intinya berarti ambisi tersebut memang harus ada karena memang jiwa pemuda itu masih memiliki energi yang luar biasa. Namun yang harus kita perhatikan adalah ambisi tersebut juga harus dibarengi dengan kehati-hatian agar tidak salah dalam melangkah. Luar biasa. Dan selanjutnya Walid, di zaman ini juga kan istilahnya ada tantangan-tantangan yang mengancam dari segi perkembangan mindset yang dimiliki oleh seorang pemuda. Lantas kalau menurut dari kacamata Walid, apa bahaya terbesar yang mengancam mindset yang benar-benar sejatinya mindset tersebut telah dimiliki untuk pengembangan diri daripada seorang pemuda tersebut? Bahaya terbesarnya itu apa Walid? Dari kacamata muslim, orang beriman, itu bahaya besar kalau mengancam agama. Sejauh agamanya aman, silakan. Sebenarnya aman-aman saja. Aman-aman saja karena tidak diwajibkan semua jadi ulama kan. Tapi diwajibkan mengakhiri hidup itu dengan beriman. Jadi ancaman terbesar, ancaman apapun kalau tidak berdampak kepada kerusakan agama ya sebenarnya masih bisa ditoleransi. Toleransinya masih bisa dibiarkan. Toleransi itu bukan dimaklumkan yang saya pahami. Toleransi itu membiarkan. Nggak peduli. Memberikan ruang. Nggak peduli. Apa saja. Nanti kita bisa diskusi soal makna toleransi. Allah. Toleransi menurut saya beda dengan kompromi. Seorang pemuda muslim sebenarnya terhadap ancaman apapun dia tidak akan merasa takut karena dari awal kita sudah dibekali di dunia keilmuan kita bahwa ancaman yang paling maksimal akan dihadapi oleh umat manusia adalah Dajjal. Dari namanya aja bentuk balaghah. Dajjal. Dajjalun. Dajjalun itu kan dusta. Dajjal itu kan dusta luar biasa. Jadi dusta luar biasa itu kan dabitnya atau ukurannya itu kan memakan agama, merusak agama, merusak harta, merusak jiwa. Jadi maqasidus syar'inya kena. Itu saja kita udah paham solusinya. Yang bisa ngadapin Dajjal siapa? Agama. Yang bisa ngadapin Dajjal kan Nabi Allah Isa. Nah, kita bagaimana bertahan itu berlindung kepada Allah. Jadi sebenarnya tantangan dunia ya dari kacamata
seorang muslim itu ya tantangan itu ya ujian doang. Jadi kita punya backup, Rasul membackup kita, Allah membackup kita. Musuh kita cuma satu, iblis. Allah. Backingnya banyak. Jadi sebenarnya muslim itu pede berhadapan dengan tantangan yang ada. Jadi nggak ada masalah. Makin besarnya tantangan itu, makin punya potensi mengangkat harkat martabat kita di mata Allah. Nabi-nabi yang kita kenal spesial, Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu ujiannya berat. Jadi semakin berat ujiannya, ujian iman ya, itu kalau lolos semakin tinggi martabat keimanan. Jadi ya nggak apa-apa ujian itu kita butuh untuk lulus. Nggak ada ujian kapan lulusnya? Allah, betul. Artinya tantangan itu walaupun sebanyak apapun tantangan, selama tidak mengganggu keimanan maka itu aman. Seperti itu, Walid. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Walid, seperti yang mungkin pada segmen pertama kita setelah menyinggungnya bahwa di antara tantangan itu adanya teknologi, dan tentunya Walid, sebenarnya teknologi dan lebih khusus lagi dengan adanya hadir media sosial yang begitu luar biasa, dengan berbagai exposure yang disediakan oleh media sosial tersebut, apakah hal tersebut lebih banyak memberikan manfaat bagi mindset seorang pemuda ataupun bahkan bisa merusak pola pikir yang sejatinya harus dimiliki oleh pemuda kita? Bagaimana itu, Walid? Itu sebenarnya bisa dilihat secara sederhana sih. Tantangan itu bisa diposisikan sebagai kendala. Kendala itu bisa dihadapi, bisa dihindari. Lantas kalau di media sosial kita bisa dihindari. Jadi ketika kita dalam hidup berhadapan dengan kendala, kita bisa menilai itu kendala kita hadapi atau kita hindari. Kita hindari atau kita lewati. Kalau dia punya dampak positif, punya dampak yang bermanfaat untuk kita, ya kita hadapi. Kalau nggak ada manfaatnya, ya dihindari aja, dilewati aja. Jadi ada ini trik sih sebenarnya. Jadi kalau kita punya pendekatan goal positioning, kita pendekatan hasil, maka seluruh yang kita hadapi itu posisinya kendala. Pilihan di kita menghadapinya atau melewatinya, menghindarinya. Kita juga diajarkan dengan pola pendekatan masalah. Jadi kalau pendekatan masalah, jadi yang kita ada kendala yang tadi itu posisinya bukan kendala tapi masalah yang harus diselesaikan. Cari solusi yang harus diselesaikan. Sebenarnya kita diberikan trik yang mudah untuk menghadapi itu. Dan orang-orang muda itu harus dari awal cepat-cepat punya bekal ini. Jadi punya bekal goal positioning, juga punya bekal resolving problem. Ya kalau bahasa Jawanya kira-kira begitulah. Resolving problem. Masya Allah, luar biasa, Walid. Aduh, artinya teknologi yang dimiliki, teknologi ada media sosial itu sejatinya ya jangan kita anggap sebagai kendala, sesuatu yang merintangi tujuan kita, tapi jadikan sebagai sesuatu yang mungkin bisa memberikan dampak yang semakin membackup ataupun bisa mendukung potensi-potensi yang kita miliki, ataupun khususnya pemuda. Seperti itu mungkin, Walid. Selanjutnya, Walid, dan tentunya dari apa istilahnya berbagai supply informasi yang kita hadapi, yang pemuda dapatkan dewasa ini dengan berbagai sumber yang tersedia, tentunya akan banyak standar-standar yang terdapat dalam kehidupannya. Tentunya standar tersebut akan semakin membuat pemuda itu dalam kebingungan. Lantas bagaimanakah cara menemukan dan membangun jati diri yang harus dimiliki oleh seorang pemuda di antara standar-standar yang tersedia itu, Walid? Bagaimana itu, Walid? Kalau soal informasi, kita dibekali informasi yang layak dipercayakan 3. Itu ilmu dasar kita. Supply informasi yang kita bisa percaya itu 3. Informasi yang bersumber dari Allah, informasi yang bersumber dari Rasul, dan informasi yang mutawatir. Jadi
Ini kan ilmu dasar seorang muslim. Jadi banyaknya informasi kalau dia posisinya uhad, maksudnya gimana? ya lawan mutawatir. Masya Allah. Iya sih. Iya. Jadi informasi perseorangan itu kan tidak langsung dipakai, Cermat. dia diuji dulu, baru bisa dipakai. Jadi kalau yang saya pahami, kemudahan mengakses informasi itu seyogianya kemudahan menjadi cerdas, bukan malah menjadi bodoh. Masya Allah, sudut pandang luar biasa. Out of the box malah jadi. Ya. Karena saya berkaca pada, saya pengagum ulama fiqh, itu ketika abad keempat, intelektual Islam itu memastikan nisab itu sampai dari Baghdad melakukan perjalanan jauh ke Madinah untuk menemukan sukatan, ke Mekah untuk menemukan timbangan. Jadi karena Nabi ngomong dengan timbangan dan sukatan Mekah Madinah, orang ini di Baghdad, orang ini melakukan musafir, melakukan perjalanan jauh untuk memastikan takaran nisab 5 ausuk itu berapa. Yang kemudian dikonversi menjadi rital. Ulama yang menurut banyak orang, ulama kontemporer, Dr. Yusuf Qaradawi itu mengkonversi menjadi kilogram. Dan beliau menulis kitab berjilid tentang zakat. Jadi ini menjadi bukti bahwa sebenarnya dulu kenapa harus melakukan perjalanan jauh? Karena tidak mudah mengakses informasi. Sekarang dengan perkembangan fasilitas, teknologi, keterbukaan informasi, seyogianya tidak perlu lagi secapek itu untuk cerdas. Nah, kenapa kemudian kita berasumsi bahwa kemudahan informasi itu sesuatu yang negatif? Apakah kita bagian dari penakut terhadap informasi-informasi itu? Informasi awal kita itu Al-Quran. Orang beriman informasi awal Al-Quran, dan itu informasi dari Allah, dan itu informasi yang paling meyakinkan, dan itu bisa kita pakai sebagai ukuran mempercayai informasi yang lain. Bahwa pertarungan teori itu sudah dari zaman terjadi. Plato, Aristo, Karl Marx, semua itu bertarung di dalam berpikir, dan itu sah-sah saja sih sebenarnya. Dan pemikir-pemikir Islam juga pemikir-pemikir yang filosofis. Jadi Muslim tidak kekurangan bagaimana mengembangkan, tidak kekurangan bahan bagaimana mengembangkan pikiran. Dan sekarang menjadi mudah. Dulu untuk baca kitab kita harus masuk ruangan pustaka yang kitabnya di situ semua. Sekarang bisa bawa pustaka kemana-mana dengan adanya hard disk gitu kan. Jadi menurut pandangan saya, kemudahan informasi itu apakah dia berdampak negatif atau positif sangat tergantung kecerdikan pemakainya. Dan idealnya pemuda muslim itu ya dia membuat dia lebih mudah cerdas. Kalau dulu kan belajar itu era-era abang bapak saya belajar. Beliau tuh di samping miskin, nggak bisa beli kitab, juga kitabnya nggak mudah diakses. Jadi sebelum beliau naik kelas untuk ngaji, beliau pinjam dulu kitab temannya nulis. Sehingga banyak kitab beliau itu bukan beli, bukan percetakan, tapi tulisan tangan. Nah, cerita beliau itu memang ada kemudahan tersendiri. Jadi sebelum ngaji itu malah matan-matanya sudah terhafal duluan, karena capek nulis kan. Teringat. Pas ngaji lebih cepat gitu kan. Mungkin aspek ini yang orang pandang negatif. Jadi orang sekarang udah nggak nulis, karena bisa langsung di komputer, nggak nulis tangan maksudnya. Jadi nggak melatih urat nulisnya.
Jadi kemampuan nulisnya berkurang karena sudah bisa mengetik. Mungkin ya, tapi ya secara garis besar saya memahami kemudahan informasi itu seharusnya adalah peluang kita menjadi mudah cerdas. Bukan sesuatu yang membuat kita bodoh. Itu malah tidak malah menjadi aneh. Kenapa kemudahan informasi menjadi bodoh? Kalau keterbatasan informasi itu membuat kita terbatas tahu ya. Nah, tapi teori awal bagaimana kita sampai pada tahu itu memang harus dipakai, harus konsisten. Jadi bagaimana memverifikasi informasi, bagaimana memilih informasi yang berguna, yang kita butuhkan ya, yang berguna itu maksudnya yang kita butuhkan, karena tidak semua informasi kita butuh. Nah, begitu juga bagaimana informasi yang bisa kita percayai, dan itu kan bisa di cross check dengan kemudahan teori-teori ilmu hari ini. Insya Allah luar biasa. Artinya ketersediaan informasi tersebut bukan semakin membuat kita bingung, tapi lebih semakin kita membuka wawasan baru, sudut pandang. Oh ini loh yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan hadis sesuatu yang mutawatir. Langsung kita bandingkan. Oh ini sesuai, maka kita ambil. Semakin memperkaya wawasan kita dan untuk membentuk jati diri kita. Luar biasa Guru. Wah, Walid. Kemudian Walid. Dan tentunya dewasa ini kita sangat familiar dengan kata-kata ataupun dengan isu mental health. Bagaimana? Karena pemuda kita sering kali mengeluh, saya terkena gangguan mental, saya disorder dan sebagainya. Terus bagaimana pandangan Walid terhadap isu-isu seperti itu? Itu kan sebenarnya subjektif. Ya. Subjektif. Jadi dan saya melihat itu hal-hal yang lumrah. Lumrah artinya begini. Kita di awalnya kita belum punya pikiran. Jadi pikiran kita itu belum berkembang, tapi kita sudah punya rasa. Jadi di awal pertumbuhan kita itu banyak berbicara dari rasa, karena belum bisa berbicara dari berpikir. Dan itu lumrah, manusiawi, maksudnya nature, itu alami. Jadi itu bukan masalah itu sebenarnya. Bagaimana dia menemukan menemukan berbicara dari rasa, berbicara dari pikiran. Tentu baru bisa, orang-orang muda ini baru bisa berbicara dari pikiran ketika pikirannya dilatih secara rigid. Maksud rigid itu tertib. Tertib ya kan. Tertib melatih pikiran itu kan dikenal dengan kognitif. Ya, jadi ada pertamanya hafal, kemudian tahu, mengamalkan, menganalisa, sintesa, sama evaluasi. Allah. Ya, itu kan dia apapun dilatih seperti itu kan. Dilatih secara runut, secara runtun, baru kemudian dia bisa membangun percakapan yang berakal dari pikiran. Bahwa di awal semua punya rasa, tidak semua punya logika, itu hal yang lumrah. Bagian dari proses alami kita. Duluan hidup rasa. Orang muda bisa mencintai. Walau sebagian orang mengatakan cinta monyet. Tapi kebanyakan orang muda tidak bisa berpikir. Jadi kata tidak bisa sebenarnya kata yang final, dan itu tidak tepat. Bahasa yang paling tepat adalah orang muda memang belum waktunya mampu berpikir. Karena fase dia matang dalam berpikir setelah dia melakukan proses pelatihan yang runut dan rigid. Nah, mungkin di sini ketemunya nanti. Kenapa ada tuha putih, tidak ada tuha-tuho dalam. Mungkin beliau itu tidak berkesempatan melatih pikiran secara rigid. Jadi orang mengungkapkan rasa dari kacamata saya tuh tidak masalah, karena memang dia mengatakan apa yang dirasakan. Tapi kalau kitanya mau dia berbicara lebih jauh dari sekedar rasa, ya apa yang bisa kita bantu? Karena sebenarnya berhadapan dengan alam, seperti yang diungkapkan tadi, tantangan segala macam, itu kan sebenarnya di luar kita.
berhadapan dengan alam sebenarnya pada memahami ini siapa sih subjek, siapa objek. Sekali alam jadi subjek, kita jadi objeknya, kita habis. Allah. Tapi kalau kita subjeknya, Alam jadi objek. alam menjadi objek, itu kita makan semua. Kita yang mengendalikan. Itu makanannya semua kan. Nah, kemampuan menempatkan ini subjek objek itu kalau gagal ya kita yang dimakan. Kalau berhasil, kita yang memakan dia. Jadi kalau dari kacamata agama itu ke sorga itu kuncinya kan dapat ridha Allah. Dapat ridha Allah itu dalam sejarahnya itu ada karena memindahkan duri di jalan. Jantaranya. Kenapa kita merepet ada duri di jalan? Dipindahkan saja supaya tidak menusuk orang, dan itu sudah ada sejarahnya orang ke sorga. Kan tidak ada masalah sebenarnya kalau kita subjeknya bukan objeknya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Artinya dalam konteks isu mental health ini berarti kita harus benar-benar bisa mengendalikan. Begitu betul. Memposisikan diri sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi kita yang megang remote-nya, bukan kita yang di remote. Kalau di remote jadi robot. Allah Rafi, benar-benar membuka insight memberikan pencerahan kepada kita yang sejatinya saya sendiri nggak tanggung ini malah jadi karena memang obrolan begitu padat yang begitu luar biasa yang sangat sayang sekali untuk ada lewatkan. Namun tentunya Walid, mungkin karena keterbatasan waktu perbincangan kita yang begitu luar biasa ini mungkin harus kita padahi. Namun sebelum kita berpisah Walid, kalau memang Walid bisa memberikan satu kalimat yang bisa mengubah cara berpikir pemuda, apa itu Walid? Mungkin ini pengalaman pribadi. Ini sesuatu yang saya sesali dulu. Di dalam pikiran saya itu dulu ada begini, bahwa dunia ini seperti yang saya pikirkan. Ternyata bukan. Dunia ini ya seperti adanya Allah ciptakan. Seperti yang saya pikirkan. Allah. Itu saya anggap kenakalan saya di masa remaja yang harus saya tinggalkan. Jadi kalimat saya pribadi mungkin jadi inspirasi bagi orang-orang muda bahwa dunia itu tidak seperti yang kamu pikirkan, tapi dunia itu seperti yang Allah ciptakan. Masya Allah. Artinya kita harus benar-benar menghadapi itu. Jangan sampai pikiran kita seolah ya seperti itu yang kita hadapikan. Memang apa yang kita hadapi itu benar-benar begitu luar biasa, yang sejatinya dengan potensi yang kita miliki kita dapat mengendalikannya, dapat menghadapinya luar biasa. Terakhir Walid, mungkin dapat memberikan suatu pesan ataupun wejangan yang mana dengan pesan-pesan tersebut semakin mengokohkan mindset yang sejatinya harus dimiliki oleh semua muda untuk memberikan dampak terbaik untuk dirinya, lingkungannya, dan juga masyarakat umum lebih banyak. Bagaimana itu Walid? Mudah-mudahan sebagai penutup. Kalau saya membangun narasi berbeda, tapi sebenarnya inspirasinya di kata Imam Syafi'i juga. Orang muda itu ya jadi muda saja lah. Orang muda itu jadi muda. Jadi yang kalau bawa bapak kan jadi tua. Betul. Masya Allah. Jarak teksnya ya Allah Rabbi. Orang muda jadilah muda seperti adanya muda. Anda orang yang berambisi, Anda orang yang penasaran, Anda orang yang penuh semangat, penuh energi, tapi Anda lengkapi diri Anda dengan pendamping. Supaya tidak salah jalan. Supaya Anda berkembangnya on proses. Jadi on the way. Jadi on the track, apalah istilah. Supaya Anda benar-benar menjadi muda yang bisa melewati muda, memposisikan muda sebagaimana muda itu yang diridai Allah, sebagai muda yang dipuji-puji Allah itu ya jadi muda, jangan bawa yang lain nanti jadi tua. Ya bapak, Masya Allah. Dan berani salah, karena cara tergampang melihat kebenaran adalah ketika kita tahu kesalahan. Jadi berani salah. Jangan terjebak di dalam menganggap benar, karena itu yang tadi kelirunya saya dulu itu menganggap dunia seperti saya pikirkan, sehingga status dunia saya yang berikan. Padahal tidak. Status dunia itu ya sebagaimana Allah ciptakan.
Jadi kita hanya menggunakan dunia itu sebagai media melewati ujian sejatinya untuk membangun kemuliaan. Kemuliaan di hadapan Allah, bukan di hadapan orang lain. Maka jadi mudah saja. Sebagaimana kamu muda ya, orang muda yang paling didemenin Allah itu ya orang-orang muda yang rajin mendekat kepada Allah, rajin menganalisa tentang Allah, rajin memikirkan tentang Allah. Itu orang-orang muda yang didemenin. Kalau pakai bahasa Inggris ya, demenin. Iya. Allah. Jadilah orang-orang muda mungkin yang lebih sulit. Jadilah Anda lebih terkenal di langit daripada di bumi. Allah, seperti Awis Al-Qaradawi. Mungkin di bumi Anda bukan siapa-siapa, tapi di langit Anda lah idola. Masya Allah. Allah, beruntung yang luar biasa ini sampai kalau Al-Mukarram oleh Baihaqi yang sejatinya semakin mengokohkan bahwa sejatinya kita dengan pemuda dengan potensi yang luar biasa, kita berpotensi untuk menjadi pengendali sampai kita menjadi objek yang dikendalikan. Jadilah pengendali, berdiri di atas kaki sendiri. Insya Allah dengan pemuda yang berkualitas, dengan pemuda yang benar-benar berintegritas dan memiliki intelektual yang memadai, kita akan menjadi agen-agen perubahan untuk mewujudkan perbaikan di diri kita, lingkungan dan masyarakat umum yang semakin berkontribusi untuk pembangunan agama, nusa dan bangsa. Dan tentunya alhamdulillah perbincangan begitu luar biasa dengan Mukarram Walid, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih Walid atas sama-sama. Pencerahan yang begitu luar biasa yang sejatinya semakin membuka wawasan kita bahwa dengan potensi yang luar biasa yang kita miliki semakin mengokohkan kita bahwa layak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi untuk perbaikan agama, bangsa dan negara. Amin. Amin ya Allah. Dan tentunya alhamdulillah ucapan terima kasih kami kepada seluruh sponsor yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara kami. Mudah-mudahan perhimpunan kita, kontribusi kita menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya Nur Zahri pamit undur diri dari hadapan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian, mohon atas segala kekurangan. Silahkan ambil yang baik dan begitu luar biasa daripada perbincangan kita, dan tentunya kami membuka ruang diskusi yang lebih lanjut, dan tentunya kami juga memohon saran-saran dan kritikan untuk perkembangan daripada podcast yang kita banggakan ini. Dan akhir kata saya Nur Zahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhadat sah seru penuh keberkahan.